Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta tolong untuk Kurnia membuka dalam doa. Silakan. Baik, marilah Bu Guru dan teman-teman kita berdoa. Saya akan memimpin dengan iman Kristiani yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berkati kami dimanapun kami berada, apa yang kami pelajari nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Kurnia. Nah, pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan pembelajarannya itu yaitu adalah dengan mengamati video yang ditayangkan dalam pembelajaran materi ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui apa saja yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video yang nantinya bisa kalian cermati dan lihat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, kalian melalui video ini kalian bisa tahu tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Silahkan kalian cermati dan pahami. Iturung jiko.
Nah, tadi adalah cuplikan, ada beberapa contoh tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Anak-anak sudah melihatnya, kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang kasus pelanggaran HAM. Apakah materinya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau tadi kita sudah melihat video tentang kasus contoh, sekarang kita masuk ke pengertian pelanggaran HAM. Jadi, apa itu pelanggaran HAM atau hak asasi manusia? Jadi, pelanggaran HAM itu merupakan sebuah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja atau merupakan kelalaian yang secara hukum itu tidak baik dan mengurangi, menghalangi, serta membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, jenis pelanggaran HAM itu ada dua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes. Yang kedua itu ada kejahatan yang luar biasa. Nah, kejahatan yang biasa itu biasanya tidak menimbulkan efek jera. Kemudian kalau kejahatan yang luar biasa itu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi korbannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Nah, kenapa faktor ini dapat menjadikan penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Karena apabila hak dan kewajiban manusia itu dalam berbangsa dan bernegara itu tidak seimbang, maka dapat terjadi pelanggaran HAM. Seperti itu. Yang kedua yaitu belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Apabila seseorang itu tidak memahami konsep HAM, ya penyebab pelanggaran HAM itu akan terjadi di mana-mana. Kalau tidak paham tentang HAM, ya mereka akan bertindak semena-mena. Yang ketiga yaitu ada sikap individualis. Sikap individualis ini juga dapat menjadi penyebab pelanggaran HAM. Karena apa? Ya karena sikap individu ini tidak mementingkan kepentingan orang lain. Semisal saja seperti kalau kita ada di sebuah tempat umum dan ada orang yang lebih mementingkan kita, namun kita tidak menolong, nah itu sudah termasuk tentang pelanggaran HAM. Yang kemudian tentang kurangnya kesadaran HAM, kemudian rendahnya sikap toleransi. Nah, yang poin nomor 5 ini sering terjadi dalam kasus pelanggaran HAM. Karena tidak adanya toleransi, maka pelanggaran HAM itu sering terjadi. Semisal saja tidak menghargai teman lain yang sedang beribadah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga ada penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah, dari ketiga faktor eksternal ini yang sering terjadi itu adalah
penyalahgunaan kekuasaan, di mana biasanya di situ para pejabat itu, para petinggi itu sering sekali untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Nah, kemudian ini ada kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama itu ada peristiwa Tanjung Priok. Ada yang tahu peristiwa Tanjung Priok itu apa? Lupa, Bu. Kerusuhan itu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi peristiwa Tanjung Priok itu terjadi pada tanggal 12 September ya. Peristiwa ini dipicu karena masalah SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, peristiwa ini tuh diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Kemudian yang selanjutnya ada peristiwa Aceh. Nah, di dalam peristiwa Aceh ini terjadi ketika daerah operasi militer diberlakukan di Aceh. Nah, pelanggaran HAM-nya apa? Diduga karena dipicu unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Yang selanjutnya ada terbunuhnya Marsinah. Nah, dalam video tadi juga sudah diperlihatkan terbunuhnya Marsinah itu Marsinah itu adalah seorang buruh pabrik di PT JPS Marsinah aktif dalam unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib para buruh. Selang beberapa hari setelah unjuk rasa, Marsinah ditemukan meninggal dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan. Nah, peristiwa ini diduga merupakan kasus pelanggaran HAM. Yang selanjutnya ada kasus terbunuhnya wartawan Udin. Ya, sudah pasti ya, kalau membunuh itu merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang selanjutnya adalah kasus tragedi Trisakti dan Semanggi. Dan yang terakhir ada peristiwa kekerasan di Timur-Timur pasca jajak pendapat. Nah, yang selanjutnya, oke, kita sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tentang soal yang nantinya akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp, karena pengerjaannya melalui Google Form. Kalian bisa mengisi di situ, dan linknya akan Ibu kirim kembali. Sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan soalnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.